Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita. Kita semua mahasiswa ilmu komunikasi dari FISIP Universitas Diponegoro. Nah, kenalin di sini ada gua Antoni. Gua Cola. Gua Gebi. Dan gue Evita. Nah, di podcast ini kita mau ngebahas tentang vaksin COVID-19 nih. Yang pertama, kan vaksin itu sekarang udah beredar ya di dunia, banyak banget, udah ditemuin oleh beberapa negara. Nah, vaksin-vaksin apa aja sih yang kalian tahu? Nah, kalau yang gua tahu itu namanya vaksin Sinovac. Nah, vaksin Sinovac ini tuh asalnya dari Cina. Jadi itu vaksin ini tuh berasal dibuat dari virus yang dinonaktifin. Nah, virusnya itu namanya SARS-CoV-2. Nah, vaksin ini tuh bisa membuat antibodi seseorang menjadi lebih kuat dan juga untuk menjaga imunitas untuk tetap sehat. Nah, selain dari itu, ada beberapa efek samping setelah menggunakan vaksin ini, yaitu yang pertama, rasa nyeri setelah disuntik dan juga rasa ngantuk setelah divaksin. Kayak gitu. Nah, Gebi sama Yovita tahu nggak nih vaksin yang lain? Nah, selain vaksin Sinovac, setahu gue ada vaksin lainnya nih, namanya vaksin Pfizer. Nah, vaksin Pfizer ini bisa juga disebut sama dengan vaksin mRNA. Nah, vaksin ini itu untuk merangsang kekebalan tubuh dan membangun spike protein dalam tubuh serta membentuk antibodi. Nah, persentase efikasinya juga cukup tinggi nih, 95% untuk menangani virus COVID-19 dan akan disuntikan pada otot manusia. Efek sampingnya juga nggak terlalu berat sih, sekitaran sakit kepala, nyari otot, dan demam ringan. Vaksin ini berasal dari negeri Paman Sam, yaitu Amerika. Oke, terus ada lagi nggak yang tahu vaksin lain? Nah, yang gue tahu selanjutnya itu ada vaksin buatan dari Inggris, yaitu namanya vaksin AstraZeneca. Nah, vaksin ini diambil dari virus hasil rekayasa genetika dengan cara merangsang antibodi seseorang untuk melawan infeksi virus SARS-CoV-2. Nah, jika buat orang-orang yang udah pernah terinfeksi COVID-19 sebelumnya, itu bisa mendapatkan penyuntikan vaksin ini tuh setelah 6 bulan dinyatakan bebas dari atau sembuh dari COVID dan 90 hari setelah menerima terapi plasma konvalesen. Nah, buat efek sampingnya itu kurang lebih sama kayak vaksin Pfizer. Cuman yang membedain adalah dalam vaksin AstraZeneca ini bisa nyebabin gejala flu. Oke, nah kalau yang gue tahu di Indonesia ini sendiri kan udah ngembangin vaksin ya. Dulu itu ada yang namanya vaksin Nusantara, tapi sekarang udah nggak dilanjutin lagi tuh penelitiannya. Nah sekarang itu ada lagi vaksin yang diteliti baru namanya vaksin merah putih. Tapi belum rampung. Nah kita semua berharap supaya vaksin ini bisa cepat rampung dan bisa digunain buat kepentingan masyarakat ya. Nah vaksin itu kan ada tahapan-tahapannya tuh buat nentuin prioritas mana yang harus divaksin duluan. Nah tahapan-tahapan yang kalian tahu apa? Nah, kalau gue tahu itu yang pertama ada tahap 1. Nah, tahap 1 ini tuh di mana pasiennya yang diprioritasin itu ada tenaga kesehatan, terus tenaga asisten kesehatan juga, terus tenaga penunjang, dan juga mahasiswa yang basisnya itu bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, kayak gitu. Oke, terus tahap kedua itu prioritasnya siapa? Nah, setelah memasuki tahap 1, lanjut ke tahap 2. Nah, tahap 2 itu untuk aparat hukum dan aparat negara seperti TNI, Polri, dan pemerintah setempat. Tapi bisa juga nih, vaksin tahap 2 ini untuk petugas pelayanan publik seperti petugas stasiun, petugas bandara, dan perusahaan-perusahaan daerah. Nah, kalau misalkan vaksin di tahap ini masih tersedia, bisa juga diberikan ke lansia di atas 60 tahun untuk masuk ke vaksinasi di tahap kedua. Oke, selanjutnya tahap ketiga. Nah, yang lagi di tahap 3 ini, yang sudah memasuki dari vaksin COVID-19 di Indonesia ini, itu ada tahap 3. Nah, tahap 3 ini itu buat masyarakat yang rentan dengan aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Itu untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu dari masyarakat umum lainnya. Terus juga yang gue tahu ada tahap keempat. Tahap terakhir itu merupakan tahap yang untuk masang target untuk masyarakat yang secara umum atau pelaku-pelaku ekonomi. Yang dengan cara itu disesuaikan sama adanya atau tidak adanya jumlah vaksin.
Oke, selanjutnya sebelumnya gue pengen nanya dulu nih, kalian nih pada takut gak sih divaksin COVID? Kalau gue sih sebenarnya pengen sih, cuman takut aja disuntik gitu. Takut suntik ya? Kalau Iya. Gaby sama Yovita takut gak? Kalau Gue gue sih sebenarnya pengen. Pengen ya? Kayak Nah, kan kalau khususnya di Indonesia ini masih banyak banget nih masyarakat yang takut divaksin. Kalau menurut kalian penyebabnya tuh apa sih? Kayaknya tuh gue dulu pernah denger deh. Jadi itu kayak ada hoax mengenai vaksin gitu. Jadi itu vaksinnya tuh di dalamnya ada chip. Nah dari chip itu tuh bisa nge-track kayak kegiatan manusia setelah divaksin, terus kehidupan manusia setelah divaksin gitu kan, jadi gitu. Yang chip 666 itu ya? Iya. Terus apalagi? Setahu gue ya, orang-orang tuh takut divaksin juga karena efek sampingnya. Ada yang bilang bisa stroke, terus penyakitnya nambah banyak, terus banyak deh pokoknya orang-orang takut sama efek samping dari vaksinasi itu sendiri. Oke, nah kalau dari keluarga kalian atau teman-teman kalian ada nggak sih yang udah divaksin? Kalau dari keluarga gue sih kemarin itu nyokap gue udah masuk ke tahap 2 dia. Nyokap lu ya? Kalau keluarga gue sih ada yang udah juga, nenek gue itu kan dia termasuk kelompok lansia tuh. Terus yang Iya. lain ada nggak? dari gue belum sih. Keluarga gue Gaby? belum ada yang nerima. Kalau Gaby? Nah, kalau gue sih keluarga gue udah, nenek gue udah divaksin. Nah, ngomong-ngomong tentang vaksin nih, kita kedatangan nih salah satu teman yang mana dia udah divaksin. Jadi kita bisa nanya-nanya nih sama dia tentang pengalaman dia setelah divaksin. Buat saudari siapa nih, boleh kenalan dulu nggak? Hai, nama gue Vicky Margareta, umur gue 19 tahun. Halo Vicky, nah katanya lu udah divaksin ya? Nah, lu kalau boleh tahu udah divaksin berapa kali nih, Vic? Iya nih, gue udah divaksin 2 kali sih. Oh, 2 kali. Nah, kalau boleh tahu, lu vaksin itu kapan aja ya? Vaksin pertama itu di akhir Februari, terus vaksin kedua di awal Maret. Oh, oke. Nah, boleh kali nih, Vic, lu ceritain gimana sih prosesnya dari awal daftar diri sampai akhirnya lu bisa disuntikin vaksin gitu? Jadi awalnya tuh gue kan bantuin mami gue buat jaga toko di Tanah Abang. Terus tiba-tiba tuh petugasnya tuh turun, tiba-tiba banget kayak datengin toko-toko dan mintain KTP. Dan di situ mereka tuh nggak bilang KTP itu untuk mendaftarkan diri untuk vaksin COVID-19. Jadinya tuh kayak banyak banget gitu loh yang takut kayak, apa nih tiba-tiba minta KTP. Nah, terus akhirnya pas dia udah ngejelasin kalau itu KTP untuk daftarin diri untuk dapat vaksin, banyak banget pro dan kontra. Ada yang mau, ada yang enggak. Nah, cuman karena gue pengen kuliah di luar dan mami gue tuh mikirnya kayak, oh ya udah mungkin vaksin ini perlu supaya kita bisa pergi ke luar negeri, jadinya gue didaftarin. Oh, oke. Nah, setelah mendaftarkan diri gitu, terus kan lu divaksin dong ya, ada nggak efek samping atau gejala-gejala apa gitu yang lu rasain setelah divaksin? Gue sih aman-aman aja ya pas divaksin, tapi gue banyak banget dengar dari orang lain yang divaksin, ada yang capek, ada yang ngantuk, ada yang jadi lemes, ada yang demam, tapi gue sih aman. Wah, syukurlah ya lu nggak mengalami efek samping seperti yang ditakutkan orang-orang itu. Nah, tadi kan waktu pendaftaran diri tuh kita butuh dokumen-dokumen kan ya untuk pendaftarannya. Kalau boleh tahu itu dokumen yang dibutuhin apa aja ya, Vic? Waktu itu cuma dimintain KTP sih, tapi waktu kita ngantri untuk dapat vaksinnya itu kayak kita dikasih kertas, terus kita kayak ditanya ada riwayat penyakit apa, ada alergi apa. Ya, pertanyaan sekitar kesehatan aja sih. Oh, oke. Nah, gue tuh sempat lihat ya, Vic, di berita, katanya kalau setelah divaksin kita tuh harus nunggu 30 menit gitu. Itu bener gak sih? Iya, gue juga waktu itu disuruh nunggu 30 menit, tapi itu 30 menitnya nggak terlalu berasa sih, karena kita juga sekalian ngantri untuk dapat sertifikat vaksin yang diprintin sama petugasnya.
Oh, oke. Terakhir nih, Vic, ada nggak pesan-pesan dari elu gitu buat teman-teman semua nih yang mungkin masih takut buat divaksin biar nggak ragu-ragu lagi nih buat divaksin? Pesannya paling cuman ya jangan takut aja sih, karena kalau misalnya kita takut, mau sampai kapan corona itu ada di Indonesia, mau sampai kapan kita mesti selalu karantina di dalam rumah, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa sekolah, kita mesti online, jadi kayak itu ngeribetin sih sebenarnya. Wah, bener banget tuh. Kayak kita perlu banget buat divaksin biar keadaan cepat pulih ya dan aktivitas bisa kembali normal seperti biasanya. Oke, makasih banget nih Vicky atas cerita pengalamannya setelah divaksin. Makasih banget Vicky udah nyiapin waktunya buat cerita. Oke, jadi sebagai masyarakat yang peduli terhadap kesehatan, tentunya diri sendiri dan orang lain, ditambah lagi kan semuanya kita juga pengen biar pandemi ini segera berakhir. Nah, udah seharusnya tuh kita nggak lagi takut sama ragu untuk menerima vaksin COVID-19. Apalagi vaksin COVID-19 ini kan yang udah diedarkan juga udah melewati riset yang panjang dan udah pasti lolos uji coba tuh yang berlapis-lapis. Jadi, ya udah bisa dipastiin vaksin-vaksin ini pasti aman lah untuk digunakan. Terus buat sekedar informasi juga, vaksin itu tidak menimbulkan penyakit dan memiliki resiko reaksi samping yang rendah dibandingkan resiko komplikasi oleh infeksi alamiah. Nah, dan juga vaksinasi COVID ini tuh punya banyak manfaat yang diperoleh setelah kita menerima vaksin itu. Nah, untuk yang pertama itu manfaatnya adalah meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, kalau kita udah divaksin itu kan membuat tubuh kita tuh memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terpapar kalau nggak terjangkit virus COVID itu. Nah, untuk manfaat yang kedua itu berupa manfaat tidak langsung, yaitu kalau misalnya semua orang udah divaksin itu kan keadaan perekonomian dan sosial di Indonesia juga secara perlahan akan kembali seperti sedia kala sebelum mewabahnya COVID ini. Nah, bener banget tuh kata Cola. Kalau seluruh masyarakat Indonesia udah divaksin, keadaan sosial ekonomi juga makin pulih nih. Terus ditambah lagi dengan fakta kalau vaksin sebenarnya aman-aman aja dan halal. Jadi sepatutnya masyarakat udah nggak perlu takut lagi untuk divaksin dan bisa mendaftarkan diri kita masing-masing untuk mendapatkan vaksin agar keadaan cepat pulih. Nah, contohnya tuh padahal Pak Jokowi sama jajarannya udah ngelakuin vaksin loh. Seharusnya itu menjadi bukti kuat supaya masyarakat nggak perlu ragu lagi terhadap vaksin dan juga harus percaya dengan kebijakan pemerintah. Oke, kita berharap juga kita nih mahasiswa-mahasiswa juga cepat dapat vaksin ya, soalnya kan pasti semuanya pengen cepat-cepat offline kan. Nah, kayaknya itu aja sih buat bahasan kita hari ini. Ada yang mau nambahin nggak? Kayaknya cukup sih, Ton. Yang lain? Cukup. Dari gue cukup sih. Yang penting adalah kita nggak perlu takut lagi untuk divaksin dan percaya aja kalau vaksin itu aman dan halal buat tubuh kita masing-masing. Dari gue juga cukup. Oke, kalau gitu makasih ya buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya nih sama kuotanya buat dengerin podcast kita. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya ya. Thank you guys. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih.